Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sedang jemaat rahimakumullah, yang pertama dan utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang dengannya Allah kuatkan kita untuk senantiasa berada di jalan yang benar ini. Nikmat sehat wal afiat yang dengannya kita bisa terus beribadah mendekat diri kepada Allah, serta nikmat-nikmat lain yang tidak bisa kita ukur atau tidak bisa kita hitung. Yang kedua, tidak lupa kita senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada manusia mulia, makhluk paling mulia di alam semesta ini sejak kelahirannya sampai dengan hari kiamat. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedemikian rahimakumullah, dalam hari-hari terakhir ini khusus khatib melihat dan mendengar betapa banyak kematian yang terjadi di sekitar kita. Pun kalaupun kita tidak mendengar kematian dari saudara kita, tetangga kita, atau kerabat kita, kita bisa melihatnya setiap hari, fenomena kematian di dunia masa. Di handphone kita, di televisi, di laptop kita, di mana kita lihat bahwasanya saat ini Palestina tengah berduka, kematian sudah di pelupuk mata mereka. Mengingat kematian adalah satu hal yang Rasulullah ingatkan pada kita untuk senantiasa kita lakukan, karena kematian pasti akan datang kepada kita dan kita tidak tahu. Tidak selalu orang yang sudah tua lebih dahulu wafat dibandingkan orang yang muda. Ada banyak sekali anak-anak pula yang lebih awal kematian yang datang dibanding orang-orang yang tua. Sehingga rahimakumullah, dalam surah Al-A'raf ayat 34, Allah mengingatkan pada kita dalam satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, memiliki ajal. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya bahkan sesaat pun, sedetik pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Hari ini sudah tempat rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita tentang pentingnya kita mengingat pemusnah dari kelezatan hidup di dunia ini, yaitu kematian. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhihi al-lazzat, yakni al-maut. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yakni dia adalah kematian. Bagaimana caranya kita melihat kematian? Ada 4 hal, ada 4 cara yang semestinya kita senantiasa untuk lakukan sehingga kita terus mengingat kematian. Karena mengingat kematian berarti kita mengingat akan dunia akhirat. Yang pertama adalah kita menjenguk orang-orang yang sakit. Tidak jarang bahwasanya Allah ujikan pada kita suatu penyakit pada kita, atau pada pasangan kita, atau anak-anak kita, atau tetangga kita, atau kerabat kita. Siapapun yang sakit di sekitar kita, maka salah satu kewajiban dari seorang muslim adalah menjenguknya. Menjenguk orang sakit berarti kita juga mengingat kematian. Rasulullah telah bersabda pada kita, hakul muslim alal muslimin sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala iza laqitahu fasallim alaihi, wa iza da'aka fa'ajibhu, wa iza stansahaka fansah lahu, wa iza atasa fahamidallahu fasammatahu, wa iza marida fa'udhu, wa iza mata fattabi'hu.
Hak muslim terhadap muslim ada 6 hal. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah 6 hal itu? Maka Rasulullah bersabda, bila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Yang kedua, bila ia mengundangmu maka hadirilah. Yang ketiga, bila ia meminta nasihat maka nasihatilah. Yang keempat, bila ia bersin dan memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah maka jawablah dengan yarhamukallah. Dan yang kelima, bila ia sakit maka jenguklah. Dan yang terakhir, yang keenam, apabila ia wafat maka antarkanlah jenazahnya ke makamnya. Hadis riwayat Muslim. Itu yang pertama, bahwasanya kita memiliki kewajiban untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Yang kedua, mengingat kematian dapat kita rasakan ketika kita langsung melihat kematian itu terjadi kepada orang lain. Dan ini bukanlah hal yang sulit saat ini. Tidak harus kematian yang dekat dengan kita, tidak harus dari keluarga kita, tetangga kita, atau orang yang dekat dengan kita. Senantiasa setiap hari dengan scroll dari TikTok, scroll dari Instagram kita, scroll dari sosmed kita, maka kita bisa melihat betapa banyak kematian yang terjadi di dunia ini. Kematian saudara kita di Palestina tidak bisa kita pungkiri. Setiap detik nyawa mereka melayang. 1 tahun terjadi genosid di Palestina, telah 50.000 nyawa melayang. Dan di hadapan kita, bayi-bayi yang hancur, anak-anak yang diludah, masjid yang dihancurkan, sekolah yang dibom, rumah sakit yang dihancurkan, dan segala kematian di depan mata mereka. Dan kita bisa melihatnya di sosmed kita. Sehingga Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Al-Qaf ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dulu engkau hindari. Sudah nyimak rahimakumullah. Yang ketiga adalah ingat kematian dengan cara kita melawat, kita bertakziah kepada orang yang terkena musibah kematian. Mengunjungi mereka, maka otomatis kita pun mengingat diri kita akan menyusul, diri kita akan terbujur seperti orang yang wafat pada hari itu. Rasulullah bersabda, kafa bil maut wa'izan wa kafa bil yakin qinan wa kafa bil ibadah syaglan. Cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai suatu kesibukan. Manakala kita hanyut kepada kehidupan dunia, asik maksud dalam kehidupan dunia, hanya berusaha mencari kesenangan dan kegembiraan, maka kematian akan menyetop itu semua. Ketika kita berpikir bahwasanya menikmati dunia itu indahnya, maka ingatlah, itu semua akan sirna, itu semua akan berhenti ketika kematian datang. Dan yang terakhir adalah dengan ziarah kubur, mengunjungi kubur. Baik kubur adalah kubur itu kubur saudara kita, kubur orang tua kita, kubur orang-orang soleh, dan siapapun kita ziarah kubur atau kita melewati pemakaman, maka itu adalah salah satu cara kita mengingat kematian. Faman arada ayyazura al-qabur falyazur fa innaha tazkurna bil akhirah. Rasulullah bersabda, barang siapa ingin berziarah kubur, hendaklah dia berziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita akan kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha lakum li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.